Malah, Nika malah, dua gelas lolos jatuh ke lantai dan pecah berserakan bersamaan dengan suara tercekat Saputra dan Arga yang terlihat shock sampai kedua mata mereka melotot tak berkedip terarah pada Rika yang kebingungan. Iya, bingung Rika menyahuti. Mereka memanggil siapa ya? Dia melihat sekitar kali aja ada orang lain berdiri di belakang atau sampingnya. Yang memang hanya ada si Alex saja. Ayo, ajak Alex merangkul bahu Rika yang sontak gadis itu menoleh. Saya bisa jalan sendiri. Namun Alex memaksa untuk memapahnya sehingga mau tak mau Rika hanya patuh melangkah bersamaan menuju perkumpulan orang-orang di meja makan. Begitu sampai di dekat meja makan, suasana tampak hening masih dengan semua orang menatap ke arahnya dengan tatapan beragam. Terutama ayah Saputra dan Arga masih menatap redup, terkandung emosi kerinduan yang entah Rika sendiri tak tahu arti akan tatapan mereka. Melihat itu perasaan di benak Rika semakin canggung dan tak enak. Memang, sepertinya aku telah salah deh. Aku yang orang luar ini malah ikut ke dalam perjalanan keluarga mereka. Mal, ayah, Egi langsung menyerobot ucapan Saputra. Maaf, aku lupa mengabari dulu pada ayah dan kakak kalau istriku mengajak orang lain dalam perjalanan keluarga ini. Alis Arga berkerut menatap dingin. Kau bilang dia orang lain padaan? Iya benar. Gadis ini adalah sahabat istriku. Lagi-lagi Egi menyerobot ucapan. Anissa tersenyum sembari menunjukkan dengan gerakan tangan. Ayah, kakak ipar, maaf jika saya terlambat memperkenalkannya. Dia adalah temanku, namanya Rika. Dengan sopan dan hormat Rika menundukkan kepala dan mengulas senyuman ramah. Salam kenal, dan maaf saya telah mengganggu dalam perjalanan keluarga kalian. Seketika dalam sejenak suasana berubah menjadi hening. Saputra dan Arga tampak masih menatap terarah ke gadis di ujung sana dengan tatapan tak terbaca. Sedangkan yang lainnya hanya bisa saling pandang merasa bingung akan situasi saat ini. Kamu sudah boleh duduk. Alex memecah keheningan yang sengaja menarikkan satu kursi yang bersebelahan dengan si Rehan. Terima kasih, Tuan Sekretaris. Walau canggung, Rika mendudukkan diri di kursi tersebut. Alex pun menarik kursi lain dan ikut duduk di kursi sebelah kiri gadis itu. Kenapa memanggilku dengan panggilan formal lagi? Panggilah namaku, Rikanza. Oh, iya. Dia beneran orang aneh. Batin Rika menambahkan. Coba panggil namaku, pinta Alex tersenyum menanti. Rika menatap ragu pada netra hitam itu lalu membuka mulut. Alex, Mak. Panggilan dari kursi sebelah kanan. Yang sontak meredam suara Rika menoleh ke asal suara. Rey, Rikanza. Alex ikutan memanggil membuat gadis itu menoleh ke arahnya lagi. Oh, iya Tuan Alex. Alex tersenyum hangat. Jangan pakai Tuan. Panggillah namaku dengan akrab. Itu, Mak. Raihan dengan sengaja menyerobot lagi sambil memegang lengan gadis itu. Segera Rika menoleh ke sebelah kanan. Iya, Nci, ada apa sih? Gue mau nanya, kenapa lo sampai digendong sama si cunguk itu kemari? Tanya Rehan disertai tatapan tajam ketidaksukaan ke arah Alex. Gak sopan tahu manggil orang yang lebih tua dengan panggilan makian gitu. Bisik Rika menegur. Jawab gue, Emak. Sungguh kekanakan sekali. Sindiran Alex membuat Rehan langsung mendelik tajam. Apa lo bilang? Sewot Rehan. Senyuman mengejek terulas di bibir tipis Alex membalas menatap tak kalah tajam. Apa kau merasa tersindir? Bocah tengik. Geraham Rehan mengkerat geram mulai terpancing emosi. Lo, apa kau akan menyerangku lagi? Bahkan di tempat umum begini pun kau masih sama kekanakannya. Benar-benar mencerminkan sifat dirimu. Sarkas Alex menatap penuh ejekan. Apa ini? Apa hubungan mereka berdua tak baik ya? Sedari ketemu, si Ray emang sudah bersikap memusuhi sih. Batin Rika yang berada di antara dua pria yang sedang sindir-menyindir dan saling tatap menatap tajam itu. Ray, teguran Rika membuyarkan suasana menegang memanas di antara mereka berdua. Hembusan napas kasar Rehan sudah bisa menguasai emosinya yang akan membludak. Sedangkan Alex malah mendengus pelan, tampak puas sudah memojokkan si lawan.
kamu tak perlu terlalu perhatian pada bocah kekanakan sepertinya. Hah? Rika hanya tersenyum kepaksa dan mengangguk kaku. Iya, ternyata benar hubungan mereka tidak baik. Jangan dengerin si cunguk itu, Mak. Rehan ikut menghasut. Aduh, aku tidak mau terlibat dalam pertengkaran mereka berdua. Batin Rika merasakan tertekan. Dan bersamaan itu para pelayan mendekati meja untuk memberikan pelayanan dengan membagikan buku menu ke setiap orang. Silahkan, mau pesan apa Nona, Tuan? Tanya pelayan wanita yang sudah berdiri di antara kursi Alex dan Rika. Rika yang masih melihat isi menu hendak membuka bibir, namun sup tom yum tanpa daun ketumbar dan tolong lebih dominankan udang. Itu pesanan dia, ucap Rehan menunjuk gadis di sebelahnya. Baik Tuan, kalau minumnya? Pelayan wanita itu kembali bertanya. Rika membuka mulut kembali hendak menjawab, namun lagi-lagi lemon tea penuh dengan serutan es. Sambar Rehan lagi. Baik. Pelayan wanita tersebut dibuat tersenyum sembari mencatat apa yang dipesan. Kemudian bertanya pada Asila yang terlihat bengong menatap ke arah Rehan. Lo motong ucapan gue mulu deh. Kalau gue mau pesan yang lain gimana? Rehan tersenyum. Lagian, lo nya juga kan mau pesan kayak gitu kan? Iya juga sih. Dan Alex yang sedari tadi memperhatikan obrolan mereka berdua terlihat mengepalkan tangan seiring sorot mata dingin. Oh iya Mbak, tambahin makanan penutupnya. Smoothie bowl porsi kecil aja, ujar Rehan menambahkan. Pelayan wanita yang tengah menulis pesanan Asila menoleh sejenak. Baik Tuan, terus tuannya mau pesan apa? Samain aja kayak dia. Baik Tuan, silahkan ditunggu. Lalu pelayan wanita tersebut undur diri berlalu pergi. Tiba-tiba Rika menepuk lengan atas Rehan. Lo bisa baca pikiran gue ya? Tahu aja kalau gue lagi kepengen makanan penutup yang itu. Tentu aja gue tahu. Mata lo kan melototin gambarnya. Dan terlibatlah obrolan kedua orang tersebut. Yang mereka berdua tidak sadari kalau percakapan yang terlihat akrab itu tengah diamati oleh kedua pasang mata sinis, yaitu oleh seorang pria yang berada di sebelah kiri Rika, juga seorang wanita yang berada di samping kanan Rehan. Sementara Egy yang berada di seberang meja, dia tersenyum menikmati pemandangan di hadapannya. Sungguh tontonan yang menarik. Tuan muda, silahkan pilih menunya. Suara pelayan wanita membuyarkan perhatian si Egy. Dia mengambil buku menu lalu mendekat ke arah Anissa sambil menunjukkan buku menu. Sayang, mau makan apa? Terserah apa aja. Anissa menjawab seraya menepuk buku menu itu dengan pandangan masa bodoh. Sup bunga teratai? Mau. Alis Anissa terangkat sebelah menatap gambar makanan yang ditunjuk oleh jemari si Egy. Nggak mau sup-supan? Egy kembali memeriksa menu mencari nama masakan dari daftar menu yang menurutnya enak. Gyudon gimana? Kepala Anissa menggeleng beberapa kali. Nggak mau, yang lain aja. Pria tampan itu menghela napas panjang. Terus kamu maunya apa sayang? Ya pokoknya terserah kamu aja, asal jangan yang kamu sebutin tadi. Baiklah. Egy kembali memeriksa buku menu. Sayang, kalau Susi mau, kamu kan suka ikan. Nggak mau, itu kan ikan mentah. Yang beneran dikit napa nawarinnya? Ucap Anissa sedikit ngegas. Kamu maunya apa sayang? Egy bertanya berusaha menahan diri yang merasa gregetan akan sikap istrinya. Aku bilang terserah ya terserah. Pokoknya yang lain, jangan yang itu. Lagi-lagi Egy menghela napas panjang. Dia melirik tajam sekilas pada pelayan wanita yang sedang menahan tawa. Baiklah, kalau gitu beef stick gimana? Mau. Anissa melirik suaminya dengan tatapan sebal. Lalu merebut buku menu itu dari pegangan tangan si Egy. Sini ah, biar aku aja yang pesen. Pilihan kamu gak ada yang bener. Egy hanya bisa terlongo menggelengkan kepala beberapa kali. Ada apa dengan istriku ini? Kenapa jadi galak gini? Sate marangi 1 porsi, minumannya jus melon ya. Anissa menyebutkan yang dipesan. Baik nona muda. Tuan muda kedua mau pesan apa? Oh, suami saya beef stick saja. Dan minumannya jus strawberry. Tambah lagi es tea, banyakin esnya ya. Serobot Anissa membuat bibir Egy kembali merapat. Baik, ada lagi nona? Yang mendapat gelengan kepala dari Anissa. Kemudian pelayan itu pun menerima buku menu dan menunduk hormat lalu berbalik pergi.
Sayang, aku kan gak pesan steak. Egi bertanya. Tapi aku ingin nyobain kedua-duanya. Ya kan kamu bisa pesan kedua-duanya. Biar aku pesan yang lain. Anissa mencubit pipi mulus suaminya. Aku hanya ingin nyobain saja. Kamu yang habiskan nanti. Kamu tahu kan arti nyobain? Egi hanya bisa menghela napas pelan dan mengangguk pasrah. Lebih baik aku menurutinya daripada dia bersikap ketus lagi kayak tadi. Tepukan di sebelah bahu Egi membuatnya menoleh ke arah orang yang menepuk. Apa? Tanya Egi pada lelaki berjas rapi yang berada di kursi sebelahnya. Selesai makan malam, Tuan Besar dan Tuan Arga menunggumu di ruangan sebelah. Bisik Tang yang sontak Egi melirik ke arah Arga dan Saputra yang tengah memperhatikan ke arah gadis di ujung sana, yaitu Rika. Sementara dari sudut lain, Netra Hazel kedua orang itu tampak awas mengamati setiap gerak-gerik gadis di ujung sana yang tengah menyantap makanan. Arga, iya ayah, apa kau yakin dia bukan Nikamala? Sejenak Arga terdiam masih mengamati. Entahlah, sangat sulit untuk dibilang jika dia bukan Nikamala. Saputra menangkup bibir, terlihat jelas dia sedang berpikir sampai kerutan di dahinya muncul. Mereka terlihat sama. Tapi Nikamala kan alergi seafood. Sedangkan dia, itu yang menjadi pertanyaanku juga ayah, kata Arga meneruskan ucapan. Saputra manggut tipis lalu kedua bola matanya beralih melirik ke arah dua pria di sisi lain. Kita akan tahu dari adikmu dan juga lelaki yang membawanya.